jingga untuk sang senja. Pak Gunawan, jam 3 sore nanti dia akan datang ke sini. Dan kita punya satu kesempatan untuk ubah semuanya. Keputusan itu akhirnya diumumkan secara resmi dan tak bisa diganggu-gugat. Dengan berat hati, pihak sekolah Tirta Persada menyatakan bahwa anak-anak pindahan dari Asrama 9 Ilmu dinyatakan gagal dalam masa percobaan mereka. Mereka tidak lagi diakui sebagai siswa aktif di sekolah ini. Pengumuman itu mengguncang seluruh komunitas siswa pindahan. Harapan yang selama ini mereka bangun dengan kerja keras, ketekunan, dan niat baik, semuanya runtuh dalam satu kalimat pengesahan. Tak ada lagi status, tak ada lagi nama mereka di daftar kelas. Mereka dipersilakan pulang, belajar sendiri di rumah masing-masing. Dan, jika masih ingin berjuang, mereka bisa mengikuti ujian persamaan secara mandiri. Itu pun, jika mereka masih memiliki kekuatan untuk terus belajar. Suasana menjadi muram. Bukan hanya sedih, tetapi juga penuh dengan frustasi, kekecewaan, dan kemarahan. Bagi anak-anak Asrama 9 Ilmu, ini bukan sekadar pengusiran. Ini adalah simbol dari ketidakadilan. Mereka merasa telah dicampakkan, seolah-olah semua jerih payah mereka tak pernah dilihat. Seolah-olah mereka hanya beban di mata Tirta Persada. Sebagian dari mereka menangis dalam diam. Sebagian lain menggenggam kemarahan di dalam dada. Ada pula yang mulai kehilangan arah, merasa tidak lagi punya tempat untuk berpijak. Namun di tengah ketidakpastian itu, ada satu sosok yang tetap tenang, Harry. Harry bukan hanya seorang siswa biasa. Ia adalah pemikir, perencana, dan penggerak. Ia tahu bahwa menyerah bukan pilihan. Ia mengerti bahwa di saat orang lain lumpuh oleh kecewa, seseorang harus berdiri dan mulai bergerak. Dan kali ini, ia tidak bisa sendiri. Harry lalu mengajak Fatah untuk menjalankan sebuah strategi. Ia percaya bahwa jalur formal bisa dibuka, asalkan mereka tahu siapa yang harus diajak bicara. Fatah, yang selama ini dikenal santai dan tidak terlalu aktif dalam urusan semacam ini, kali ini dipercaya untuk menjadi jembatan. Karena Fatah memiliki satu keunggulan penting. Ayahnya adalah Jordan, seorang pengusaha berpengaruh yang memiliki hubungan baik dengan Gunawan, ketua Yayasan Tirta Persada. Harry menyuruh Fatah untuk menghubungi ayahnya dan menyampaikan permohonan agar Jordan bersedia meminta bantuan kepada Gunawan. Meskipun ini bukan jalur resmi sekolah, tapi ini adalah jalur yang strategis. Dan benar saja, Gunawan, yang menghormati Jordan, tidak bisa menolak permintaan tersebut. Ia pun bersedia membuka ruang diskusi bagi Fatah dan teman-temannya. Tentu saja, tidak semua pihak menyambut baik inisiatif ini. Gilang, yang merupakan penanggung jawab sekolah dan juga tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan, menyatakan keberatan. Baginya, keputusan yang telah diumumkan kepada publik adalah bentuk final yang tak boleh ditarik kembali. Menurutnya, memberi ruang diskusi justru akan merusak kredibilitas dan kepercayaan terhadap dirinya serta para guru. Namun Gunawan menegaskan bahwa ruang yang ia buka bukan untuk mencabut keputusan, tetapi untuk mendengarkan aspirasi. Untuk mendengar langsung dari para siswa yang selama ini hanya menjadi objek keputusan tanpa suara. Maka pada suatu sore yang dingin dan penuh ketegangan, duduklah 5 orang dalam satu ruangan. Gunawan dan Gilang sebagai pihak otoritas, serta Fatah, Harry, dan Vio sebagai wakil dari siswa pindahan. Mereka membawa lebih dari sekadar keberanian. Mereka membawa harapan yang nyaris padam. Harry tahu bahwa jika ingin suara mereka didengar, mereka harus menyampaikannya dengan cerdas dan damai. Oleh karena itu, ia mengajak Vio untuk berbicara. Vio dikenal pandai berdiplomasi. Ia mampu menyusun kata-kata yang tajam, namun lembut. Ia tahu bagaimana caranya mengungkapkan ketidaksetujuan tanpa membantah. Dalam pertemuan itu, Vio menyampaikan bahwa kedatangan mereka bukan untuk membantah keputusan sekolah. Mereka tidak datang sebagai lawan, tetapi sebagai pihak yang ingin mencari solusi. Mereka tahu posisi mereka lemah, tapi mereka masih percaya bahwa masih ada ruang untuk keadilan. Vio lalu menawarkan usulan. Ia menjelaskan bahwa anak-anak 9 Ilmu bersedia menerima banyak batasan. Mereka bisa dipindahkan ke gudang belakang sekolah,
bangunan tua yang selama ini tidak digunakan. Mereka tidak akan mengganggu siswa lain. Bahkan, akses mereka masuk dan keluar dari sekolah akan dibuat terpisah. Mereka tidak akan menggunakan kantin yang sama, tidak akan berada di lapangan yang sama, bahkan ruang gerak mereka pun akan dibatasi sepenuhnya. Mereka akan menjadi bayangan di antara siswa Tirta Persada. Dan bukan hanya itu, Vio menambahkan bahwa mereka bersedia menjalani jadwal belajar yang terpisah. Jika perlu, mereka datang ketika siswa Tirta Persada sudah pulang. Mereka akan mengikuti kurikulum sendiri, disiplin sendiri, dan evaluasi sendiri. Mereka tidak menuntut fasilitas, mereka hanya meminta satu, kesempatan. Kesempatan untuk tetap belajar. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak gagal. Gunawan mendengarkan dengan saksama. Kata-kata yang keluar dari Vio, didukung keteguhan dari Harry dan Fatah, menyentuh sisi kemanusiaannya. Ia tahu, mungkin keputusan awal terlalu keras. Ia sadar bahwa pendidikan bukan semata tentang prestasi, tetapi juga tentang kesempatan dan harapan. Setelah diskusi panjang dan berbagai pertimbangan, Gunawan pun mengambil sikap. Ia menyetujui solusi yang ditawarkan. Gudang belakang akan direnovasi menjadi ruang belajar sederhana. Siswa asrama 9 ilmu akan kembali, meski dengan segala batasan yang mereka terima dengan lapang dada. Dan sejak hari itu, suara dari gudang belakang sekolah mulai terdengar. Bukan suara gaduh, bukan keluhan, tapi suara ketekunan dan harapan. Anak-anak 9 ilmu memulai babak baru mereka. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh, bukan demi pengakuan, tapi demi masa depan. Di tempat yang tak dilirik oleh siapapun, mereka membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh tempat ia belajar, tetapi oleh tekad untuk terus tumbuh, meski dalam keterbatasan. Cerita ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang keadilan, kepemimpinan, dan suara minoritas. Ketika sistem menilai kegagalan hanya dari angka atau masa percobaan, kadang lupa bahwa manusia tidak bisa diseragamkan. Setiap anak memiliki latar belakang, cara belajar, dan waktu tumbuh yang berbeda. Kita juga belajar pentingnya berani bicara, seperti yang dilakukan Harry, Fatah, dan Vio. Mereka tidak membantah dengan amarah, tetapi menyusun strategi dan menawarkan solusi. Ini adalah bentuk literasi emosional dan kepemimpinan muda yang patut diteladani. Vio menunjukkan bahwa diplomasi dan cara menyampaikan pesan sangat penting dalam mempengaruhi keputusan. Sementara Harry dan Fatah mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan, tetapi kadang berarti mempercayai jalur damai meski peluang kecil. Dan yang terpenting, cerita ini mengingatkan kita bahwa kesempatan belajar adalah hak semua anak. Bukan hak istimewa untuk yang unggul saja, tapi juga untuk mereka yang sedang berjuang menemukan tempatnya di dunia. Sekolah sejatinya bukan hanya tempat pengajaran, tapi juga ruang pengasuhan. Jika tempat belajar menjadi ruang penghakiman, maka kita sedang kehilangan makna utama dari pendidikan. Semoga kisah ini menginspirasi semua pihak, guru, siswa, orang tua, dan pengambil kebijakan, untuk tidak cepat menilai, tetapi mau mendengar, memberi ruang, dan menyambut niat baik dari mereka yang hanya butuh satu hal, kesempatan kedua. Pak Gunawan memandang serius ke arah semua yang hadir dalam ruang diskusi terbatas itu. Ia tahu bahwa keputusan untuk menerima kembali anak-anak pindahan asrama 9 ilmu, meski dengan berbagai batasan, tetap menyimpan potensi konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, sebelum mengesahkan solusi yang telah disepakati, ia mengajukan satu syarat terakhir, kejelasan tentang tanggung jawab dan pengawasan di lapangan. Ia menginginkan satu nama, seseorang yang berani dan mampu menjamin bahwa tidak akan ada lagi kerusuhan antara anak-anak asrama 9 ilmu dengan siswa asli Tirta Persada. Seseorang yang bisa berdiri di tengah dan menenangkan dua sisi yang berbeda. Seseorang yang disegani, bukan hanya karena keberanian, tetapi karena mampu merangkul semua pihak. Dan di saat itu juga, Mohan, yang sejak awal diam dan mengamati dari kejauhan, melangkah maju. Tanpa ragu dan dengan penuh keyakinan, ia menyatakan kesediaannya untuk menjadi penanggung jawab atas situasi tersebut. Keputusan Mohan bukan sekadar keberanian spontan. Itu adalah hasil dari perjalanan panjang yang telah ia tempuh bersama semua pihak. Ia tahu benar luka dan kemarahan yang masih tersisa. Ia pun menyadari betapa banyak mata yang memandangnya dengan berbagai keraguan.
Tapi ia tidak mundur. Karena di hatinya, Mohan tahu bahwa kali ini, ia harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya saksi dari kekacauan yang pernah terjadi. Sebagai penanggung jawab, Mohan mulai membangun sistem pengawasan dan komunikasi antar siswa. Ia mengadakan pertemuan informal, baik dengan anak-anak 9 ilmu maupun dengan kelompok siswa Tirta Persada. Ia menjelaskan dengan jujur tentang keputusan sekolah, tentang ruang belajar di gudang belakang, dan tentang pentingnya menjaga ketertiban demi kelangsungan semua pihak. Mohan tidak berjalan sendiri. Ia meminta bantuan dari beberapa teman yang dihormati di kedua kubu. Ia tahu bahwa membangun perdamaian bukan tentang aturan semata, tapi tentang menciptakan rasa saling menghargai dan memberi ruang untuk tumbuh tanpa saling mengganggu. Langkah pertamanya adalah menciptakan kode etik bersama. Bukan dokumen resmi yang rumit, tetapi sebuah kesepakatan moral yang disusun dengan bahasa sederhana. Isinya meliputi saling menghormati ruang, menghindari provokasi, dan menjaga ucapan baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Semua pihak diminta menandatangani dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Setelah itu, Mohan menginisiasi pembentukan tim penengah, kelompok kecil yang terdiri dari siswa dari kedua kubu. Tugas mereka adalah mendeteksi potensi konflik, menyelesaikan kesalahpahaman kecil sebelum membesar, dan menjadi jembatan informasi dua arah. Tim ini dilatih untuk mendengar lebih banyak daripada berbicara, dan untuk mengutamakan dialog daripada konfrontasi. Hari-hari pertama berjalan dengan hati-hati. Anak-anak 9 ilmu memulai kembali aktivitas belajar mereka dari ruang kecil di gudang belakang. Mereka menjaga jarak, tetapi tidak lagi merasa terasing. Sementara itu, siswa Tirta Persada perlahan-lahan mulai memahami bahwa keberadaan kelompok ini bukan ancaman, melainkan bagian dari dinamika sekolah yang sedang belajar menjadi lebih inklusif. Mohan berada di tengah semua itu. Ia tak segan hadir di setiap konflik kecil, menyelesaikan dengan kepala dingin, dan memastikan semua pihak merasa didengar. Ia menjadi tempat bertanya, tempat mengadu, dan bahkan tempat mencurahkan rasa frustasi yang terpendam. Perannya tidak ringan, tapi Mohan menjalankannya dengan tulus. Di satu sisi, anak-anak asrama 9 ilmu mulai melihat Mohan bukan hanya sebagai simbol kekuatan, tetapi juga sebagai jembatan harapan. Di sisi lain, para guru Tirta Persada mulai membuka mata terhadap pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam menciptakan iklim yang sehat. Waktu terus berjalan. Perlahan tapi pasti, ketegangan mulai mereda. Gudang belakang yang dahulu sunyi dan tak terpakai, kini menjadi pusat semangat dan tekad. Anak-anak belajar bukan untuk membuktikan diri kepada dunia, tetapi karena mereka percaya pada nilai pendidikan itu sendiri. Dan Mohan, dari hari ke hari, membuktikan bahwa kepemimpinan tidak selalu ditentukan oleh jabatan atau prestasi akademik, tapi oleh kesediaan untuk hadir di tengah masalah, dan kesungguhan untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang makna tanggung jawab dan peran kepemimpinan sejati. Ketika seseorang bersedia menjadi penanggung jawab dalam situasi yang penuh risiko dan ketegangan, itu menunjukkan integritas, keberanian moral, dan kematangan emosional. Peran Mohan dalam cerita ini menggambarkan bahwa pemimpin bukan selalu mereka yang punya suara paling keras, tetapi mereka yang mau mendengar dan bertindak dengan hati-hati. Ia juga menunjukkan bahwa konflik bisa diredam bukan dengan kekuasaan, tapi dengan pendekatan dialog, sistem, dan empati. Cerita ini juga menekankan pentingnya ruang kolaborasi antar siswa. Ketika siswa dilibatkan dalam penyelesaian masalah, mereka belajar menjadi bagian dari solusi. Ini jauh lebih efektif daripada sekadar menjadi objek aturan. Dalam kehidupan nyata, terutama di dunia pendidikan, konflik tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana kita menyikapinya, menentukan apakah konflik itu akan membentuk atau menghancurkan. Maka dari itu, peran fasilitator seperti Mohan dalam kisah ini sangat relevan dan menginspirasi. Ia adalah cerminan dari apa yang dibutuhkan sekolah. Siswa yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga dewasa dalam membangun kedamaian dan saling menghargai. Semoga narasi ini menginspirasi semua pendengar untuk menjadi pribadi yang berani bertanggung jawab, siap memimpin dalam krisis, dan mampu melihat potensi kerjasama di tengah perbedaan.